panggang, bawa ini bawa gitu. Alhamdulillah selepas di Temboro sowan kemarin itu sholat lagi dan jadi penanggung jawab lagi. Jadi Masya Allah. Ini pas kebetulan as-sholatu ala miqatiha. Kok ae wong nek salate ra genah aja mbok dadekne guru. Dadekne mad'u ae. Dijadikan tempat kita berdakwah. Dia wali Pak urusan dek karo Gusti Allah, urusanku tak taskil 4 bulan. Ben genah salate. Gimana? Begitu itu. Maka ambil amalan itu harus hati-hati. Kalau orang yang kamu ambil amalan itu orangnya suka bolosan, nanti ketularan bolos jangan-jangan. Qultu aku mengatakan tsumma madza, kemudian apa lagi selepas salat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda ayyaslaman nasu min lisanik, ayyaslama selamat annasu orang-orang min lisanika dari gangguan lidahmu. Amalan yang tertinggi selepas salat dalam hadis ini adalah menjaga lidah jangan sampai melanggar hak-haknya teman-teman kita, orang-orang Islam, bahkan orang-orang yang belum Islam. Kalau itu enggak diridhoi Allah, kita enggak boleh. Rawahu Tabarani wa rijaluhu thiqat. Maulaya salli wa sallim daiman abada.
Al-Fatihah. Saya mana ya? Wa kharaja Ibnu Dunya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala telah berkata rajulun seorang laki-laki ayyun nasi afdalu ya Rasulullah. Manakah manusia yang paling utama wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Manusia yang paling utama adalah orang yang beriman, yang dia berjuang dengan menggunakan dirinya dan hartanya di jalannya Allah atau untuk membela agama Allah. Ini adalah tipe yang tertinggi. Dia kumpul dengan orang dalam perjuangan menggunakan harta dan dirinya. Tetapi jangan disalahpahami. Kalau orang milih uzlah, mesti dia tidak afdhalun nas. Ada orang itu afdhalun nas, termasuk orang paling utama. Tapi karena ada satu kondisi menyebabkan dia memilih uzlah dalam kondisi itu. Ada orang itu afdhalun nas, tetapi karena satu kondisi dia milih amalan yang tidak tertinggi waktu itu. Seperti Imam Malik rahimahullah. Waktu zaman beliau adalah beliau afdhalun nas atau minimalnya min afdhalin nas. Karena beliau ini termasuk seorang yang dihusnuzoni, bahkan diyakini yang dimaksud dalam sabda Nabi alimul Madinah. Tidak lama lagi selepas saya wafat, para orang-orang iman akan mengadakan perjalanan-perjalanan jauh pakai unta-unta mereka untuk mencari ilmu. Mereka waktu itu tidak menemukan yang lebih alim melebihi seorang alim yang ada di Madinah. Kenapa saya katakan perjalanan jauh? Karena biasanya kalau unta memang untuk perjalanan jauh. Yushiku ayyadriban nasu abatal ibili yatlubunal ilma fama yajiduna a'lama min alimil Madinah. Dalam kondisi tertentu, ternyata Imam Malik di akhir hayatnya milih untuk sholat di rumah, tidak sholat di masjid. Nah, kondisi tertentunya apa? Sampai sekarang pun dipertanyakan. Bahkan beliau ditanya pun tidak mau menjawab dengan terus terang. Tidak semua alasanku perlu saya sampaikan kepada selain aku. Biar ini antara beliau dengan Allah saja. Ketika ada ikhtilaf antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, termasuk sahabat yang terafdol waktu itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, pamannya Nabi dari arah ibu, dan juga termasuk Asyrah Mubasyarah bil Jannah, tapi beliau milih uzlah. Jadi ada sebagian kondisi orang paling afdol milih amalan yang tidak terafdol waktu itu karena ada satu kondisi.
Orang paling afdol seluruh dunia ini siapa? Para anbiya. Para anbiya ini paling tinggi derajatnya siapa? Para rusul. Para rusul paling tinggi derajatnya siapa? Ulul azmi minar rusul. Semuanya yang tertinggi siapa? Sayyidul anbiya war rusul. Terafdol di antara yang afdol. Maka 3 hari kurang lebih sebelum beliau wafat, sholatnya di rumah. Yang ini jadi alasannya para ulama, kalau orang ada uzur, boleh sholat di rumah. Kenapa? Karena bang beliau gak mampu ke masjid, pingsan-pingsan terus. Jadi kita bedakan antara amalan terafdol dengan posisi orang terafdol. Kadang-kadang orang itu tertinggi karena ada satu kondisi, dia milih amalan yang tidak tertinggi. Dan itu tidak mengurangi derajatnya, karena memang waktu itu yang tertepat milih itu. Bisa dipahami ya? Paham ya? Nah. Seperti umpamanya ada orang paling alim di satu daerah. Urusan sholat 5 waktu terbaik adalah saf awal. Beliau adalah orang paling alimnya, mestinya beliau ya di saf awal. Tapi ada satu kondisi, mungkin beliau banyak pergi ke toilet, akhirnya milih saf paling belakang. Nah, apa-apa mengurangi derajat beliau? Ya tidak. Nah, gitu. Ada satu kondisi. Secara umum amalan tertinggi adalah jalwah, kumpul dengan orang. Ini amalan tertinggi. Belum tentu yang ngikuti itu orangnya selalu di atasnya yang milih uzlah gitu. Seperti contohnya seorang tabi'i yang bernama Uwais Al-Qarani. Secara kumpul dengan orang, Uwais sangat jarang. Beliau sibuk ngerawat ibunya dan sibuk ibadah dan sibuk ngerawat domba. Kumpul orang kadang-kadang aja dalam urusan kebaikan. Semacam kurang pergaulan. Tetapi Nabi bersabda, khairut tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebagian ulama memahami hadis ini ala zahirihi, tidak ada takdir min. Sebaik-baiknya tabi'in adalah seorang yang dikatakan untuknya, yang dinamakan untuknya Uwais. Hadis riwayat Muslim. Ternyata beliau sepertinya mu'tazil, tetapi secara derajat khairut tabi'in. Melebihi orang-orang yang di jalwah itu, yang kumpul dengan masyarakat. Maka kalau kita ketemu banyak orang soleh, kemudian uzrah, jangan sampai kita bilang, ini milih derajat yang kedua. Wah, andaikan di derajat pertama tentu derajatnya lebih tinggi. Belum tentu. Kita ini nggak tahu kok. Nah. Allah. Tsumma man kemudian siapa selepas itu? Qal Nabi bersabda, tsumma rajulun kemudian seorang laki-laki. Mu'tazilun fi syi'bin minasy-syi'ab, yang dia beruzlah di dalam satu celah di gunung dari celah-celah gunung yang ada. Dia menghamba kepada Tuhannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, yattaqillah, dia dalam kondisi uzlahnya bertakwa kepada Allah. Wa yad'un nasa min syarrihi, dan dia meninggalkan orang-orang dari keburukannya. Tidak mau kumpul dengan orang bukan karena orang-orang enggak baik, saking tawadhu'nya biar orang-orang enggak kena keburukan saya. Wa yad'un nas, dan dia meninggalkan orang-orang min syarrihi, dari keburukannya. Rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya. Wa kharraj Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Uzlah fi isnadi an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala sami'tu, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, inna a'jaban nasi ilayya, sesungguhnya manusia yang paling menakjubkan kepadaku, rajulun adalah seorang laki-laki, yu'minu billahi wa rasulihi, yang dia beriman dengan Allah dan Rasulnya,
wa yuqimus shalah dan dia menegakkan salat, wa yu'tiz zakah dan dia membayarkan zakat, wa ya'muru malahu dan dia memakmurkan hartanya. Memakmurkan hartanya itu maksudnya dia dalam usaha yang halal untuk pengembangan hartanya. Untuk bisnis apakah dengan yang halal. Jadi orang yang mengembangkan hartanya dalam urusan yang halal termasuk orang yang paling menakjubkan Nabi. Karena rata-rata orang itu ngawur aja urusan ngelola harta itu. Sebagaimana keterangan kemarin, kenapa pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya dikumpulkan dengan para anbiya dan para syuhada? At-tajiru as-saduqu al-aminu ma'al anbiya wa syuhada atau kama ja'a bil hadis. Seorang pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya akan dikumpulkan dengan para anbiya dan para syuhada. Di antara analisa sebagian ulama karena sebab mereka muncul rizki yang halal. Dan rizki yang halal itu memunculkan hidayah baru. Berapa banyak orang aslinya begitu faseknya. Masuk di mulutnya rizki yang halal satu suap, dia langsung bertobat jadi orang soleh. Itu cerita-ceritanya ulama terdahulu begitu itu. Enggak perlu banyak suap, satu suap. Maka sampai arahannya sebagian ulama, kalau kamu nakal, macam-macam amalan sudah kamu kerjakan tetap nakal aja. Pergi ke tempatnya orang soleh, minta makan. Nanti akan jadi asbab kamu jadi orang soleh. Masya Allah. Jadi ada namanya tarbiyah dengan makan. Bukan dengan puasa, dengan makan. Di tempatnya orang-orang yang kita husnudzoni rizkinya halal. Maka ini termasuk orang yang paling menakjubkan Nabi, orang yang memakmurkan hartanya. Kan aneh. Wa yahfadhu dinahu dan dia menjaga agamanya. Terus wa ya'tazilun nas dan dia tidak kumpul dengan para manusia. Dan dia uzlah. Nah, terus ini yang cocok gimana Pak? Uzlah apa jalwah? Tempat kita adalah di mana kita bisa bertakwa, itulah tempat kita. Dan orang lebih tahu mengenai dirinya. Orang lain itu enggak tanggung jawab dan hanya menerka-nerka saja kok mengenai diri kita itu. Yang lebih tahu diri kita ya kita. Orang semua muji kita ini, saya melihat Tuhan ini Masya Allah, wali jalan di atas aspal ya antum itu. Kan kita lebih tahu mengenai diri kita. Kita dipuji oleh seluruh kampung wali, kalau kita ini orang buruk juga enggak menyebabkan dukungan tersebut menyebabkan Allah ridho pada kita juga enggak. Juga seluruh kampung mencemooh kita, nyaci maki orang ini enggak benar, orang ini enggak fikir agama, orang ini asbab perpecahan, orang ini. Kalau kita dalam posisi yang diridhoi Allah, semua cacian itu tidak mengurangi derajat kita. Maka luangkanlah waktu untuk muhasabah diri kita. Saya ini sebetulnya sudah benar belum gitu loh. Jangan nanti orang gimana ya? Nanti kalau dicaci orang gimana ya? Nanti kalau nggak dapat pujian bagaimana toh? Orang itu bukan kita, ujian untuk kita. Jangan sampai gara-gara orang lain diri kita malah nggak terfikirkan, malah terjerumus dalam cari perhatiannya orang, lupa cari ridhonya Allah. Takut cemoohannya orang, lupa murkanya Allah. Bagaimana? Insyaallah? Insyaallah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Maulaya salli
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم